Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak kelas 3 Sakti dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita kembali lagi ke pakai video pembelajaran ya. Nah, hari ini Bu Guru akan masuk ke subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi, muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah belajar cara menentukan keliling benda dengan satuan tak baku. Minggu ini kita akan belajar menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Nah, benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Ya, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Ya, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter. Ya, bisa disingkat dengan cm. Nah, dan meter. Ya, meter itu disingkat dengan lambang M kecil. Jelas ya? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan bagian atap sebuah bus seperti gambar di samping tampak berbentuk persegi panjang. Nah, dilihat, tampak seperti persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Berapa keliling atap bus tersebut? Ya, caranya dengan menjumlahkan semua sisi ya, yang ada pada bangun datar tersebut. Karena ini persegi panjang, kalau persegi panjang kan punya panjang dan lebar. Jadi kita tambahkan semuanya ya. Nah, 12 ditambah 4. Nah, sini 12 lagi, terus ditambah 4 lagi. 12 ditambah 4 tambah 12 tambah 4. Hasilnya adalah 32 cm. Jadi, keliling atap bus mainan tersebut adalah 32 cm. Nah, contoh yang kedua, misalkan Bu Guru mempunyai persegi panjang A. Nah, panjang sisi atas dan sisi bawahnya itu ada 15 cm. Sedangkan panjang sisi kanan dan sisi kirinya itu 8 cm. Berapa keliling persegi panjang A? Ya, caranya kita jumlahkan semua sisinya. 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8. Hasilnya adalah 46 cm. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 46 cm. Jelas ya? Nah, kemudian, menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, kalau tadi contohnya persegi panjang ya. Sekarang Bu Ata punya bangun datar yang lainnya. Nah, di sini Bu Ata punya bangun datar yang berbentuk persegi. Kenapa disebut persegi? Karena keempat sisinya sama panjang. Ya. Nah, sisinya 25 cm. Nah, berapa kelilingnya? Karena sama panjang berarti 25 ditambah 25 tambah 25 tambah 25. Atau bisa kita tulis 4 kali 25. Kenapa 4? Karena jumlah sisinya ada 4 yang sama panjang. 4 kali 25 hasilnya 100 cm. Nah, sekarang perhatikan bangun datar yang kedua. Di sini Bu Ata punya bangun datar yang berbentuk belah ketupat ya.
Nah, belah ketupat itu panjang sisinya juga sama semua. Nah, di sini panjang sisinya 22 cm. Berapa kelilingnya? Nah, caranya sama. Kita tambahkan semuanya. 22 tambah 22 tambah 22 tambah 22. Atau bisa kita tulis 4 kali 22. Nah, 4 kali 22 hasilnya 88 cm. Jadi, keliling belah ketupat adalah 88 cm. Nah, perhatikan lagi ya, contoh yang ketiga, Bu Atta punya bangun datar A ya, yang panjang sisinya 10 cm. Kira-kira ini bangun datar apa ya? Ya, betul. Ini bangun datar persegi panjang. Persegi panjang apa persegi? Nah, ini persegi karena kenapa? Karena panjang sisinya sama. Kalau ini 10, 10, 10, 10 ya. Berarti ini adalah bangun datar persegi, bukan persegi panjang. Ya. Panjang sisinya 10 cm. Berapa keliling persegi tersebut atau persegi A? Caranya bagaimana? Caranya sama, kita jumlahkan semua sisinya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Atau 4 kali 10 hasilnya yaitu 40 cm. Jadi keliling bangun datar A adalah 40 cm. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar? Ayo perhatikan contoh soal berikut. Made gemar bermain sepeda. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Nah, tadi di soal dijelaskan bahwa bentuk lapangan tersebut adalah persegi panjang, ya. Panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran sama dengan keliling persegi panjang, ya. Tadi kan Made akan mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 16 meter dan lebarnya 12 meter dikelilingi. Misalkan startnya dari sini, berkeliling sampai kembali lagi ke titik awal. Nah, itu sama saja dengan mencari keliling. Nah, kata-katanya kan mengelilingi, berarti yang dicari adalah keliling, ya. Nah, kelilingnya bagaimana ya? Kita jumlahkan semua sisinya. 16 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 12. Hasilnya adalah 56 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran adalah 56 meter. Jelas ya? Nah, sekarang ya, kita akan belajar cara membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Kita dapat membuat sebuah gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya dengan bantuan penggaris. Ingat, saat menggambar bangun datar dengan menggunakan satuan baku, alat yang harus kalian persiapkan adalah penggaris. Misalkan perintahnya, coba kalian gambarkan bangun datar persegi dengan panjang sisi 2 cm. Nah, berarti kalian harus menggambarnya. Nah, dan diperhatikan ukuran panjang sisinya adalah 2 cm. Berarti harus keempat sisinya sama. Karena kenapa? Perintahnya bangun persegi. Nah, cara mencari kelilingnya bagaimana? Nah, cara mencari kelilingnya kita jumlahkan semua. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 8 cm. Misalkan lagi Bu Atta
ada soal. Gambarlah bangun datar yang berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 5 cm. Nah, berarti digambarkan menggunakan penggaris. Panjang sisinya 5 cm. Kemudian, berapa keliling segitiga tersebut? Cara mencarinya sama, kita jumlahkan semuanya. Nah, karena segitiga sama sisi, jumlah sisinya yang sama itu ada 3, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, tadi penjelasan Bu Guru untuk muatan pelajaran matematika. Sekarang Bu Guru lanjutkan ke muatan pelajaran SPDP. Ya. Kita akan belajar ya membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Ya, bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang. Nah, contohnya ada kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lain yang mudah dilipat. Berikut langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Langkah pertama yaitu menggambar pada bidang datar. Kedua, setelah digambar kemudian dipotong. Potong gambar tersebut dengan gunting atau cutter. Langkah yang ketiga, setelah bidang datar dipotong-potong, bidang datar tersebut disambung dengan menggunakan perekat. Ya, perekat. Contoh perekat bisa lem, double tip, solatip, atau perekat lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, karya seni selesai dibuat. Nah, ini ada contoh karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung, yaitu membuat karya seni berbentuk kapal atau perahu. Nah, setelah dibentuk ya, menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, atau bahan lainnya. Nah, contoh perahu yang sudah dihias tadi awalnya seperti ini ya, sebelum dihias. Setelah dihias ya, perahunya tampak semakin cantik, semakin bagus, dan semakin indah. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bu Ata akhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas nanti akan Bu Ata share di grup ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, tugasnya dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya, karena nilai tugas sangat mempengaruhi ya nanti saat kenaikan kelas. Kalau tidak pernah mengerjakan tugas, bagaimana bisa naik kelas? Seperti itu ya. Buat ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.